Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Tuhan, Allahmu, Ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tertulis di dalam kitab Yosua 2 ayat 11, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yosua 2 ayat 12 sampai dengan ayat 24. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan sesungguhnya. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya,
kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ayat di atas terambil dari kitab Yosua 2 ayat 12 sampai dengan ayat 24. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Waktunya Bercerita. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Jangan malu, ceritakanlah kebesaran Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Rahab, seorang wanita tunasusila yang tinggal di kota penyembah berhala, Yerikho, membuka rumahnya bagi para mata-mata Israel, dan dari manakah ia memperoleh keberanian untuk menyebut Allah orang Israel sebagai Allahnya sendiri? Perubahan yang hampir tak mungkin terjadi ini sesungguhnya didorong oleh berbagai kisah yang telah ia dengar mengenai kenyataan dan kuasa Allah. Meskipun dikelilingi penyembahan berhala dan kejahatan, hati Rahab tertarik kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakannya kepada para mata-mata, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori. Dalam kondisi normal, kota Yerikho yang berbenteng tinggi hampir tak mungkin dikalahkan. Namun demikian, kota itu menjadi tak berdaya karena cerita-cerita yang luar biasa mengenai kuasa Allah. Jauh sebelum para utusan Allah tiba, kesombongan dalam kebudayaan musuh Israel ini larut dalam ketakutan saat mereka berhadapan dengan orang-orang kepunyaan Allah yang kisahnya telah banyak mereka dengar. Dan di dalam tembok, satu hati penyembah berhala berbalik untuk menerima Allah Israel dan memainkan peranan strategis dalam kemenangan Israel yang mengherankan. Marilah kita menceritakan kebesaran Allah dengan berani. Anda tidak pernah tahu hati siapa yang mungkin siap untuk menanggapinya. Apa artinya bahwa Allah itu Allah yang cemburu? Saya pikir cemburu itu salah. Penting memahami konteks kata cemburu digunakan. Kata yang digunakan dalam Keluaran 20 ayat 5 berbeda konteksnya ketika menggambarkan dosa kecemburuan. Ketika menggunakan kata cemburu, kita biasanya mengatakannya dalam konteks iri terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Seseorang itu cemburu atau iri karena merasa orang lain memiliki mobil atau rumah yang lebih bagus dari dirinya, barang kepunyaan, atau iri karena kemampuan atau keterampilan orang itu, misalnya kemampuan atletiknya, atau karena ketampanan atau kecantikannya. Ketika kita mempelajari ayat ini,
Kita yakin bahwa Allah bukan cemburu atau iri dalam konteks seseorang mempunyai sesuatu yang Allah tidak miliki. Keluaran 20 ayat 4-5 mengatakan, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu." Perhatikan, dalam ayat ini Allah berbicara mengenai cemburu yang disebabkan orang mengambil apa yang menjadi miliknya, tapi memberinya kepada yang lain. Dalam ayat ini, Allah berbicara mengenai orang-orang membuat patung dan sujud menyembah kepada patung-patung ini, bukannya menyembah Allah sebagaimana layaknya. Penyembahan dan pelayanan hanyalah bagi Allah semata, adalah dosa, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam perintah ini, untuk beribadah atau melayani siapapun selain Dia. Adalah dosa ketika kita mengingini, iri, ataupun cemburu pada seseorang karena dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi ketika Allah mengatakan Dia adalah Allah yang cemburu, kata cemburu ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Apa yang Allah cemburui adalah apa yang memang merupakan milik kepunyaannya. Ibadah dan pelayanan adalah miliknya semata-mata, dan hanya boleh diberikan kepadanya. Mungkin contoh praktis berikut ini dapat membantu kita memahami perbedaannya. Jika seorang suami melihat pria lain bersikap genit dan main mata dengan istrinya, dia berhak untuk merasa cemburu karena hanya dia yang boleh bersikap genit terhadap istrinya. Cemburu seperti ini bukanlah dosa, bahkan sebaliknya, ini adalah sesuatu yang pantas. Cemburu terhadap apa yang menjadi milik Anda itu baik dan pantas. Cemburu menjadi dosa ketika itu berupa keinginan atas apa yang bukan merupakan milik Anda. Ibadah, pujian, hormat, dan penyembahan itu milik Allah, semata-mata karena hanya Dia yang layak untuk itu. Adalah hak Allah untuk cemburu ketika ibadah, pujian, hormat atau penyembahan diberikan kepada berhala. Inilah kecemburuan yang digambarkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2. "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi." Saling peduli. Yosua 2 ayat 12 berkata demikian, "Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya." Saling peduli adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Dalam nas hari ini kita melihat kisah kepedulian di tengah keluarga. Rahab, seorang perempuan sundal, diperlukakan kurang baik dalam sebuah keluarga. Peristiwa ini terjadi di kota Yerikho. Alkitab tidak mencatat bagaimana hubungan Rahab dengan keluarganya. Namun, kita dapat membayangkan seperti apa perlakuan yang ia terima dari mereka. Sebagai perempuan sundal, ia telah menjadi cela dalam keluarganya. Mungkin mereka sering menghina dan memperlakukannya dengan buruk. Namun, sungguh luar biasa, ketika ia berjumpa dengan kedua pengintai yang diutus Yosua, ia tidak mencoba menyelamatkan dirinya seorang. Ia malah melihatnya sebagai kesempatan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Meski sering dikecewakan, ia tidak marah, ia tidak menyimpan dendam. Karena keputusan Rahab, seluruh anggota keluarganya,
Bahkan orang-orang yang bersama mereka terselamatkan ketika Yerikho ditaklukkan bangsa Israel. Bukan hanya itu, ia dan keluarganya pun boleh menerima kehidupan baru sebagai umat Allah. Dalam waktu semalam, Rahab berubah dari aib keluarga menjadi penjaga keluarga. Melalui kisah Rahab, tersirat pesan Tuhan, tidak peduli siapa kita dan latar belakang kita, Dia memberikan kita panggilan untuk berjaga-jaga atas keluarga, bahkan kota dan bangsa kita. Sebagai penjaga, kita tidak boleh terlena apalagi tertidur. Ya, kita boleh saja sukses dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Tetapi jika kita kehilangan anggota keluarga kita dalam kekekalan, tidakkah semua prestasi kita menjadi sia-sia belaka? Ingatlah, kita tidak bisa membawa pencapaian kita ke sorga, tetapi kita dapat tinggal bersama keluarga kita di rumah Bapa. Tentu bukan kebetulan dan tanpa tujuan Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Terlebih dari kita, Tuhan rindu melihat setiap anggota keluarga kita menjadi bagian dari penuaian jiwa besar-besaran yang sedang menuju penggenapannya di tahun ini juga. Karena itu, marilah terus mengembangkan rasa peduli agar kita saling menjaga satu sama lainnya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan Yosua ini merupakan sebuah pesan pada masa akhir hidupnya bagi bangsa Israel. Yosua membuat sebuah pernyataan yang tegas dan lugas sebagai seorang pemimpin besar bangsa Israel yang telah mengantar bangsanya memasuki tanah Kanaan. Di akhir hidupnya, di hadapan seluruh suku orang Israel di Sichem, ia memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib mulai dari sejarah panggilan Abraham sampai hari di mana ke-12 suku Israel telah mendiami tanah pusaka yang dijanjikannya. Yosua menyatakan bahwa dirinya, secara pribadi, akan beribadah kepada Tuhan. Ia telah melihat keteladanan hidup Musa, mentornya, selama 40 tahun perjalanan panjang mengitari padang pasir sebelum masuk tanah perjanjian. Musa mewariskan teladan hidup yang taat kepada Tuhan dan kepemimpinan yang rendah hati sekaligus tegas. Dia mengawali era kepemimpinannya dengan takut dan gentar, di bawah bayang-bayang Musa yang agung. Namun, firman Tuhan menopangnya dan memberinya keberhasilan demi keberhasilan dalam memimpin sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Namun tidak hanya itu, Yosua juga menegaskan bahwa seluruh keluarganya juga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi seluruh bangsa, tapi sebagai kepala keluarga pun ia sudah berperan dengan baik. Di samping kesibukannya yang luar biasa dalam memimpin bangsa, ia menaruh perhatian dan terlibat dalam perkembangan rohani keluarganya sehingga seluruh anggota keluarganya mengenal dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teladan Yosua tersebut membuat kita mengerti bahwa baik secara pribadi maupun secara keluarga kita perlu mempertanggungjawabkan iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi halayak umum. Karena itulah, penting bagi kita untuk melayani keluarga kita, hari ini dan selanjutnya,
kita menyatakan dan mewujudkan kalimat, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dari nas hari ini, setidaknya ada 4 hal penting tentang ibadah bagi orang percaya, khususnya arti pentingnya bagi keluarga Kristen saat ini, yakni: pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Contoh, Daniel, Sadrah, Mesakh dan Abednego adalah orang yang takut akan Tuhan dan tetap ibadah kepada Tuhan walaupun bahaya menanti dan rintangan menghadang mereka. Kedua, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas dapat diartikan sebagai rela, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Contoh, ketika saya meminta putra saya mengambilkan secangkir air minum atau mengambil sesuatu untuk saya, maka saya akan tahu dengan segera apakah ia melakukannya dengan tulus atau tidak. Reaksinya terlihat atau tergambar dari raut mukanya dan tindakannya. Ketiga, ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Ibadah dengan setia ini dalam 3 pengertian, yaitu ibadah dengan komitmen, ibadah dengan tekun atau terus-menerus, dan ibadah yang menjadi gaya hidup kita. Kesetiaan diawali dari sebuah komitmen, keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan yang total. Komitmen yang setengah-setengah tidak dapat disebut komitmen. Contoh Raja Saul, komitmen dimulai dari sikap hati. Selanjutnya komitmen itu harus dilakukan. Sebab sebuah komitmen tidak dapat disebut komitmen jika tidak dilakukan. Dan ibadah ini akhirnya harus menjadi gaya hidup yang dilaksanakan tanpa paksaan tetapi dengan sukacita dan karena kasih kepada Tuhan. Keempat, peranan seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan tidak dapat ditawar-tawar. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran ini. Peranan orang tua terutama, seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan berlaku dalam Perjanjian Lama dan tidak dibatalkan dalam Perjanjian Baru. Dari sekian banyak peranan ayah dalam Alkitab, saya membagikan 2 hal kepada kita, yaitu: 1. Peranan ayah sebagai kepala rumah tangga, yaitu pemimpin keluarga dan pengambil keputusan, pengayom bagi semua anggota keluarga, pelindung yang melindungi dan bertanggung jawab, mendidik, menegur dan menasihati. Memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Ada yang mengatakan, anak adalah blueprint dari orang tua. 2. Peranan ayah sebagai imam, yaitu sebagai imam ia harus memimpin dan mengatur ibadah dalam keluarga, berdoa setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya dan juga bagi dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita pastikan bahwa semua keluarga kita hanya beribadah kepada Tuhan saja. Apakah prinsip Alkitab mengenai pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang tepat dimulai dengan pencarian kehendak Allah. Allah senang mengungkapkan kehendak-Nya kepada mereka yang ingin menaati peraturan-Nya. Sikap kita dalam mengambil keputusan selayaknya sesuai hati Yesus ketika Ia berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Allah mengungkapkan kehendak-Nya kepada kita melalui 2 cara.
Yang pertama, melalui Roh-Nya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan kedua, Allah mengungkapkan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Proses pengambilan keputusan meliputi pertimbangan mengenai sikap atau tindakan. Keputusan adalah tindakan kehendak, dan selalu dipengaruhi oleh pikiran, emosi, atau kedua-duanya. Keputusan yang kita ambil mencerminkan keinginan hati kita. Jadi, pertanyaan yang penting yang perlu diajukan sebelum mengambil keputusan ialah, apakah saya memilih untuk menyenangkan diri saya sendiri, atau menyenangkan Tuhan? Yosua telah mencetuskan tolak ukurnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah dapat melihat pemandangan luas sebuah perkara, baik dari masa lalu, saat ini, maupun pada masa yang mendatang. Ia mengajar dan menyarankan kita dengan mengungkapkan dirinya pada kita melalui firman dan Roh-Nya. Allah telah berjanji kepada kita, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu." Ada kalanya ketika kehendak Allah tidak menyenangkan dan tidak ingin kita tempuh. Ketika hati kita ingin memenuhi keinginan pribadinya daripada mempercayainya. Akan tetapi, pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kehendak Allah selalu dimaksud bagi kebaikan kita. Sekali lagi, kunci dalam mengambil keputusan adalah mengetahui kehendak Allah dan tidak mengikuti keinginan pribadi kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, ketika kita lebih mempercayai Allah dibanding diri kita sendiri. Kita menemukan keputusan yang menyenangkan baginya. Pertama, Allah memberkati keputusan yang Ia prakarsai dan yang selaras dengan firman-Nya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kedua, Allah memberkati keputusan yang menggenapi tujuannya dan tergantung pada kekuatannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Selebihnya, Allah memberkati keputusan yang memuliakan dirinya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ia memberkati keputusan yang mencerminkan kepribadiannya, yang menggalakkan keadilan, keramahan, dan kerendah hatian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, dan Ia memberkati keputusan yang diambil berdasarkan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah telah berjanji memberi hikmat ketika diminta oleh anak-anaknya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita berdoa supaya diberi hikmat, kita harus percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kesabaran itu juga penting karena kita harus menunggu jadwal Allah. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pengambilan keputusan lebih sulit jika melibatkan pilihan yang menyakitkan. Terkadang keputusan yang benar menyakitkan kita. Dalam kondisi inilah kita sangat membutuhkan kasih karunia-Nya. Apakah kita benar-benar siap menderita demi kemuliaan Kristus? Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apakah Anda akan membuat keputusan hari ini? Carilah pengarahan di dalam firman Allah. Legakan diri dalam kedamaian yang hanya tersedia dalam Dia. Mintalah hikmat, percayalah pada janjinya, dan Ia akan membimbing Anda. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.